Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan materi kita tentang puasa. Dan insyaallah materi kali ini tentang syaraitu wujubis shiyam. Bisa dilihat di matan Abi Suja disebutkan wasyaraitu wujubis shiyam, syarat-syarat wajib puasa. Jadi pembahasan tentang syarat-syarat wajib puasa. Artinya siapa saja orang-orang yang wajib berpuasa. Di sini disebutkan arba'atu asya, ada 4. Al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Yang pertama al-islam, orang Islam. Yang kedua al-bulug, orang yang balik. Yang ketiga al-aqlu, orang yang berakal. Dan yang keempat al-qudratu 'ala shaum, orang yang mampu berpuasa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tanda orang sudah wajib berpuasa, syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Ketika ada orang Islam, maka dia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Berarti orang kafir dia tidak wajib berpuasa. Bagaimana kalau mereka ingin berpuasa? Ya silakan, boleh-boleh saja mereka berpuasa, tapi puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia masih kafir. Dan orang kafir akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti karena kemampuan dia untuk berpuasa tentunya dengan masuk Islam. Ya kalau orang kafir ingin diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian syarat wajib puasa yang kedua yaitu balik ya, al-bulug, balik. Maka puasa tidak diwajibkan untuk anak kecil yang belum balik. Ya. Syarat yang kedua adalah balik. Anak kecil yang belum balik maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi anak kecil yang belum balik tapi dia sudah tamyiz itu mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh atau mana yang tidak boleh. Maka puasa anak yang tamyiz masih sah. Jadi puasanya masih sah. Jadi kalau ada anak tamyiz dia berpuasa, puasanya masih sah. Kalau anak itu belum balik dan belum tamyiz, maka puasanya tidak sah. Itu yang dijelaskan di dalam catatan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi yang perlu kita perhatikan, meskipun anak kecil belum balik, ya, maka kita tetap harus menganjurkan melatih anak-anak kita berpuasa. Contohnya kita memiliki anak yang usianya 7 tahun, 8 tahun, maka kita latih mereka berpuasa. Tentunya kalau mereka tidak mampu, maka tidak boleh kita menghukumnya, karena mereka memang belum diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kita tetap melatih mereka. Usia 7 tahun kita perintahkan mereka sebagai latihan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada beberapa tanda balik yang harus kita ketahui. Tanda yang terdapat pada laki-laki atau yang perempuan. Yang pertama adalah ihtilam. Ihtilam itu keluarnya mani, baik ketika dia itu tersadar atau tertidur. Ya, ihtilam, keluarnya mani. Kalau kita biasa mengenalnya kalau ada orang yang telah mimpi basah, berarti dia sudah balik. Ya, kemudian ada juga yang berpendapat tumbuhnya bulu kemaluan. Ya. Tapi ulama Syafi'iyah menganggap bahwa tanda ini adalah khusus untuk anak orang kafir atau orang yang tidak diketahui keislamannya, bukan tanda pada muslim dan muslimah. Kemudian ada juga tanda yang khusus pada wanita, pada perempuan, yaitu datang haid atau hamil. Jadi ketika ada anak perempuan dia telah haid, maka dia telah memasuki usia balik dan wajib berpuasa.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kalau tanda-tanda yang disebutkan barusan tidak ada? Maka yang menjadi patokan adalah patokan umur. Ya, jika tanda-tanda ihtilam atau haid tidak didapatkan, maka digunakan patokan umur. Menurut ulama Syafi'iyah, patokan umur yang dikatakan baligh adalah 15 tahun. Jadi kalau tidak terdapat tanda-tanda baligh seperti ihtilam atau haid, ya, maka dilihat ketika dia umurnya sudah 15 tahun, maka ulama Syafi'iyah berpendapat mereka sudah baligh. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang dijadikan dalil sebagai standar umur 15 tahun disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Umar. Beliau berkata, "Aradani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin fil qital." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku saat aku akan berangkat perang Uhud. Wa ana ibnu arba'a asyrata sanah. Nah, di sini disebutkan dan saya ketika itu masih berusia 14 tahun. Falam yujizni. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ibnu Umar. Wa aradani yaumal khandaq. Wa aradani yaumal khandaq. Kemudian ketika usia 14 tahun tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan untuk ikut perang. Wa aradani yaumal khandaq, ya, yaumal khandaq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat aku lagi, kata Ibnu Umar, wa aradani yaumal khandaq. Beliau melihatku lagi saat mau berangkat perang Khandaq. Ya, perang Khandaq itu setahun setelah perang Uhud. Artinya umur beliau sudah 15 tahun. Wa ana ibnu khamsa asrota sanah. Ya, dan ketika itu usiaku telah mencapai 15 tahun. Fa'ajazani. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbolehkanku untuk ikut perang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini dalil patokan 15 tahun sebagai tanda baligh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal, al-aqlu, berakal. Jadi orang yang berakal, tadi orang muslim, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal, maka dia wajib berpuasa. Bagaimana kalau orang yang gila, orang yang pingsan? Ya, maka orang gila atau orang yang pingsan tidak sadarkan diri, baik karena mabuk atau yang lainnya, maka dia tidak wajib berpuasa. Jika seseorang hilang kesadaran, contohnya ketika puasa dia pingsan, maka puasanya tidak sah. Tapi jika seseorang pingsan, hilang kesadaran, kemudian sadarnya itu di siang hari dan dia masih mendapatkan waktu siang tersebut walau hanya sebentar, ya, maka puasanya sah. Kecuali jika ia tidak sadarkan diri, dia pingsan pada seluruh siang. Contoh dia pingsan mulai dari subuh hingga tenggelam matahari, maka puasanya tidak sah. Ya, tapi kalau dia pingsan, contoh pingsan dari pagi, sadar-sadar nanti jam 4 atau jam 5 sore, maka dia masih mendapati waktu puasa. Ya, kalau tenggelamnya matahari contohnya pukul 6, ya, masih ada waktu 1 jam, ya, maka dia tetap berpuasa dan puasanya sah. Ya, puasanya sah. Tentunya ya, ketika pingsan dia tidak dikasih minum, ya. Kalau dikasih minum ya tidak sah. Tapi kalau orang pingsan dari pagi sampai jam 5 contohnya, dan ketika sadar dia masih mendapatkan waktu puasa tersebut meskipun hanya sebentar, maka puasanya masih sah. Ya, dijelaskan dalam catatan Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Dan dalil syarat berakal, ya, dan tadi syarat yang kedua yaitu baligh,
disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Di situ disebutkan rufi'al qalam an thalathatin. Pena diangkat dari 3 orang. Jadi tidak pencatatan itu diangkat dari tiga orang. Siapa saja? Anin naim hatta yastaiqiz, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau orang ketiduran maka tidak dicatatkan. Contoh, tidak sholat karena ketiduran, maka dia tidak dicatatkan sebagai dosa ya. Maka ketika dia bangun baru dia melaksanakan sholat. Atau wa'anis sabi, dan anak kecil hatta yahtalim, ya, anak kecil sampai dia itu ihtilam, keluar mani. Kemudian yang ketiga wa'anil majnun hatta ya'kil, orang gila sampai dia berakal ya. Artinya sadar dari gilanya ya. Jadi kalau orang yang tidak memiliki akal, tidak sadar, maka dia tidak wajib berpuasa. Ini dalil tentang syarat yang kedua dan ketiga ya. Syarat baligh dan berakal. Kemudian syarat yang keempat, syarat wajib puasa yang keempat yaitu al-qudratu 'ala shaum, orang yang mampu untuk berpuasa. Ya, kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan syar'i dan fisik. Ya, kemampuan syar'i dan fisik. Yang tidak mampu secara fisik seperti contohnya orang yang sakit berat ya, atau berada dalam usia senja, atau bisa juga sakit yang tidak sembuh-sembuh, maka dia tidak wajib berpuasa ya, itu secara fisik. Sedangkan yang tidak mampu secara syar'i, artinya oleh Islam tidak diwajibkan berpuasa, seperti orang perempuan yang haid dan nifas ya, maka dia tidak wajib berpuasa. Ini tidak mampu secara syar'i. Orang yang haid atau nifas. Jadi itu adalah syarat-syarat wajib puasa, ada 4: Islam, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Jadi kalau ada orang Islam tapi dia belum baligh, maka dia tidak wajib berpuasa ya. Atau ada orang Islam sudah baligh tapi dia tidak berakal, maka itu pun tidak wajib berpuasa. Ada orang Islam kemudian dia sudah baligh, dia pun berakal tapi tidak mampu untuk melaksanakan puasa, itu pun tidak wajib. Jadi orang yang wajib melaksanakan puasa adalah orang Islam yang sudah baligh, yang berakal dan mampu untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.